Nabi mengajarkan kalau menghadapi masalah lari kepada Allah. Fafirru ilallah. Fafirru ilallah, lari kepada Allah. Kana Rasulullah SAW idza hazabahu amrun badara ilas shalah. Adalah baginda Nabi kalau menghadapi masalah-masalah genting cepat-cepat sholat. Pertama kali ini hubungi Allah. Semua masalah datangnya dari Allah, yang bisa menyelesaikan hanya Allah sendiri. Nah, mulaikan Allah SWT. Maka ada orang datang ke Syekh Abdul Wahab, anak saya ini 5, yang 4 itu sudah kerja semua, sudah tenang saya, yang 1 ini hanya agama saja, nggak bisa cari duit. Saya risau ini mengenai 1 orang ini. Maka Syekh Abdul Wahab mengatakan, kamu tuh keliru. Yang sudah untuk agama terus ini, dia ini dalam keadaan aman. Wallahu yatawallas sholihin, Allah akan ngopeni, akan menjaga orang-orang soleh. Nah yang 4 yang hanya nyambut gawe tok ini, nah ini yang bahaya. Yang bahaya malah kamu anggap ini aman, yang aman malah kamu anggap bahaya, gitu. Nah ini malah kan. Jadi bahaya itu apa tuh bagi orang iman? Kalau Allah marah itu baru bahaya. Kalau Allah tidak marah itu, walaupun Fir'aun, Korun, setan, demit semua marah, enggak bahaya, enggak apa-apa. Ini bagi orang beriman. Tapi sekarang bagaimana pemahaman kebanyakan manusia? Kalau saya amal agama nanti bagaimana? Justru sebaliknya mestinya. Kalau saya tidak amal agama nanti saya bagaimana? Kalau Allah marah sama saya, habis saya ini. Nah, mulaikan Allah SWT. Nah, untuk kita bisa mengamalkan agama itu caranya sudah dikasih contoh oleh Nabi SWT. Pertama kali itu SWT membuat suasana dakwah SWT. Seluruh para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam yang diutus oleh Allah SWT agar memberikan petunjuk kepada umat supaya umat ini bisa amal agama, bisa selamat, jauh dari murka Allah, dapat ridho Allah. Pertama kali usahanya itu dakwah. Maka dakwah ini harus kita pentingkan betul. Dakwah ini bukan istilahnya sekedar kegiatan. Yo nek longgar ya bismillah. Nek kita repot yes. Kuwi ra urusane wong Mboro. Jare wong Mboro, dudu urusane wong Mboro iku. Urusane wong markas iku. Kayak markas ki isine cagak ya. Terus pundi urusane iki? Terus urusane sapa iki akhirnya? Jadi semulaikan Allah Ta'ala ini ada orang dikasih amanah, kasih titipan obat mujarab, obat yang sangat mujarab. Ini ya saya obat sangat mujarab, saya titipkan kepada kamu, berikan kepada orang kampung itu Temenggungan ya. Karena di sana banyak orang sakit, sakitnya bahaya.
Kalau tidak sepet-sepet dikasih obat ini, oh sudah, nanti perutnya bisa jadi meletus semuanya, gitu. Jantungnya bisa dicepot semuanya. Tapi kalau kamu kasih obat ini, insya Allah waras, sembuh, sehat. Ini obatnya. Kemudian obat tadi dikasihkan sama kita, suruh nyampaikan sama orang Temenggungan. Ya yang diamanai ini loh, tenang-tenang saja. Ya saya terima obat, kemudian tidur. Ya, tidur. Tidak beberapa lama dapat berita dari Temenggungan, fulan sudah mati, fulan sudah mati, fulan sudah bosok, fulan sudah buta, fulan sudah wes sak Temenggungan mati kabeh, bosok kabeh, gitu. Nah kira-kira ini orang yang dikasih titipan obat tadi loh, yang enak-enakan tidur tadi, salah apa enggak kira-kira? Salah nggak kira-kira? Nah kira-kira sama yang nitipi itu dipentungi apa enggak kira-kira? Nah ya. Inilah keadaan kita semua kan. Ya. Umat ini dalam keadaan sakit bahaya, sakit keras. Ya. Dan sakitnya ini akan kekal abadi selama-lamanya. Bukan sakit liver yang cuma setahun 2 tahun selesai, bukan kabut jantung yang cuma sebulan 2 bulan selesai, nah, bukan sakit kanker yang cuma setahun 2 tahun selesai. Tapi ini sakit yang lebih dahsyat, sakit yang akan membawa mereka ke neraka. Obatnya ini agama. Nggak ada obat lain itu. Nah, agama ini telah dititipkan oleh Rasulullah SAW pada kita untuk disampaikan kepada mereka. Terus kita ini tidur nggak ada waktu katanya. Bagaimana mereka? Repot. Kira-kira bagaimana mereka? Maka sudah mulaikan Allah SWT, kita ini harus merasa tanggung jawab. Bukan hanya dakwah. Kalau dakwah alhamdulillah semua sudah dakwah semua ya. Tapi sekarang ini tanggung jawab. Tanggung jawab. Namanya tanggung jawab itu bagaimana? Tidak menunggu orang lain, nah, seperti Rasulullah SAW. Rasulullah tidak menunggu orang. Ya, kalau orang-orang pada mau ya saya berangkat. Kalau orang-orang tidak mau ya sudah tidak mau. Nah, tidak seperti itu. Rasulullah tidak menunggu siapa saja, tidak melihat keadaan keadaan bagaimanapun saja. Terus Rasulullah bergerak siang dan malam sendirian. Akhirnya Allah bangkitkan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, bangkitkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, bangkitkan yang lain-lain. Kalau Rasulullah itu Nabi Rasul, semua maklum ya. Rasulullah itu Nabi dan Rasul, semua maklum, memang tugas dari Allah untuk dakwah. Nah saya ini bukan Nabi, bukan Rasul. Bagaimana? Nah ini pemahaman yang keliru semuanya. Kita bukan Nabi, bukan Rasul, tapi pengikutnya Nabi, pengikutnya Rasul. Maka kita bertanggung jawab juga, insyaallah malaikat. Insyaallah. Itulah pemahaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Sayyidina Abu Bakar ini bukan Nabi, bukan Rasul, tapi begitu Rasulullah wafat langsung merasa bertanggung jawab. Ayun qasuddin wa ana hayy. Apakah agama akan dikurangi sedangkan saya masih hidup?
Saya tidak terima kalau agama dikurangi sedangkan saya masih hidup. Ini harus menjadi syiar kita, moto kita, dalam hati kita. Insyaallah. Insyaallah. Kita masuk di rumah kita. Ayung qasuddin wa ana hayy. Apakah agama akan dikurangi sedangkan saya masih hidup? Saya tidak terima kalau taklim dikurangi sedangkan saya masih hidup. Kita masuk di masjid kita. Ayung qasuddin wa ana hayy. Apakah agama akan dikurangi sedangkan saya masih hidup? Saya tidak terima. Kemarin jamaah 10 kok sekarang tinggal 5. Kemana nih yang 5? Akan saya cari sampai ketemu. Bulan yang lalu 1 jamaah, kok ini tidak bisa terbentuk 1 jamaah. Saya tidak terima. Ayung qasuddin wa ana hayy. Ini tandanya kita betul-betul cinta kepada agama, cinta kepada Rasul. Nah, mulai kan Allah Ta'ala, kalau kita ini cinta sama anak, kemudian anak kita ini digebuki sama orang sampai peok, apa kita diam saja sama mereka? Pak Eji urip Kang, ayahnya ini masih hidup, jangan sembarangan ini, anak kamu pukuli kayak kambing saja, ngamuk enggak? Kita akan marah. Lah orang yang cinta kepada agama begitu juga. Saya tidak terima kalau agama ini hilang, agama ditinggalkan sedangkan saya masih hidup. Inilah pemahaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala, sehingga dia menjadi orang yang paling mulia di kalangan umat ini. Ketika Sayyidina Abu Bakar ini orang yang paling fikir umat, akhirnya menjadi orang yang imannya paling tinggi. Ar'afu ummati bi ummati Abu Bakar, kata Nabi. Umatku yang paling sayang kepada umatku ini Abu Bakar. Akhirnya bagaimana? Abu Bakar ini imannya yang paling tinggi di kalangan umat ini. Jadi fikir umat dengan iman itu nggak bisa pisah. Kalau iman naik, orang tuh mesti mikir umat tambah. Kalau iman turun, pikir umat juga tambah turun. Itu ukurannya itu di situ, itu pandomnya itu di situ. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Wa dzalika adhaful iman man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman. Ini kata para ulama, iman dengan dakwah itu nggak bisa pisah. Kalau dakwahnya naik nanti imannya naik, kalau dakwahnya turun imannya turun. Ini ukurannya secara zahir. Hakikatnya yang tahu dalam hati ya hanya Allah, gitu. Cuman ukuran zahirnya itu begitu itu. Nah, mulaikan Allah Subhanahu wa taala. Maka bukan kita ini hanya dakwah tapi tanggung jawab dakwah. Insyaallah malaikat. Karena sudah tidak ada nabi lagi, tidak ada rasul lagi. Maka kita ini bertanggung jawab untuk membangkitkan kembali usaha para nabi, para rasul. Bahkan kita ini punya kewajiban untuk membangkitkan kerjanya Sayyidul Anbiya'i war Rusul, Baginda Muhammad alaihi salatu wassalam. Fikir seluruh alam. Fikir seluruh alam. Yang kula niki mikir awak kula diambak mau nis bingung kok pikir seluruh alam bareng Pak. Gitu. Wis to manut ae, ngerti apa to iki gitu. Pokoknya kalau perkara itu dari Rasul itu kita paham, kita nggak paham, kita terima saja. Gitu. Kita terima saja. Nanti satu saat itu akan jadi kenyataan. Maka Nabi alaihissalam di Mekah itu mengatakan,
Ucapkan la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah. Nanti kalau kamu ucapkan la ilaha illallah, seluruh orang Arab akan tunduk pada kamu. Orang non Arab pun akan jadi pengikut kamu, kata Nabi. Nah, orang-orang kafir tertawa, ngomong apa ini, ya kan? Wong kamu itu loh nggak punya pengikut, gitu. Kok katanya siapa yang mengucapkan la ilaha illallah orang Arab akan ikut, orang non Arab akan ikut juga. Ngomong apa ini, gitu. Orang semua tidak paham pada waktu itu. Tetapi Allah SWT kasih paham pada Sayyidina Abu Bakar, kasih paham kepada Sayyidina Utsman, kasih paham kepada beberapa orang. Ini kata Nabi mesti benar. Setelah 23 tahun mulai kan, idza jaa nasrullahi wal fath, orang-orang Arab gerudukan pada masuk Islam semua, ya. Setelah itu orang Persia masuk Islam, orang Romawi masuk Islam. Nah, orang-orang yang tadinya tidak percaya itu setelah 40 tahun baru paham. Oh, tibake ngono kuwi. Jadi setelah 40 tahun baru paham. Ketika Persia masuk Islam, Romawi masuk Islam. Tapi orang-orang yang dikasih hidayah oleh Allah, paham gak paham diterima, paham gak paham diterima. Akhirnya mereka jadi pimpinan-pimpinan hidayah. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman. Nah kan yang pahamnya itu setelah melihat itu jadi kerucuk. Ya jadi orang Islam, tapi orang Islam yang bagian paling belakang dekat serandal sana, gitu. Dekat serandal. Yang paham nggak paham menerima, soft awal. Gitu.